Halo Beauty Friends, balik lagi sama aku, Figres, dan juga Aku Aya di konten You Explore Kana ning kene ning andi bae. Jadi kali ini kita tuh lagi ada di suatu tempat apa tuh? tempat Sanggar Tari Sekar Pandan Yang letaknya di Jalan Sekar Pandan RW 2 Kacirebonan. Oke, jadi kali ini kita tuh mau mengeksplor sebuah sanggar tari tradisional yang ada di Cirebon. Setelah ini kita mau langsung kemana? Kita ikutin, kita cari tahu tempat latihan mereka dan ada apa aja sih di sana? Iya. Yuk, kita langsung aja yuk. Cirebon adalah kota yang kaya akan budaya. Dari tradisi khas seperti turun sintren, hingga kesenian seperti tari-tarian pun hidup di sini. Namun sayangnya, tidak semua budaya dapat terus terpelihara eksistensinya. Beberapa bahkan terus mengalami pasang surut yang mengombak. Meskipun demikian, upaya pelestarian budaya terus dilakukan. Halo Beauty Friend, jadi saat ini kita lagi ada di sesi wawancara dengan Bapak siapa Pak? Boleh perkenalan diri? Nama Tommy Uli Durayanto, dan di Sanggar Sekar Pandan saya sendiri sebagai koordinator kepelatihan. Sebelumnya kami izin tanya-tanya ya Pak untuk mengenai sanggar tari ini. Untuk pertanyaan pertama itu, apa yang menginspirasi Bapak hingga sanggar ini bisa berdiri? Dan boleh gak sih Pak tolong ceritain sedikit perkembangan Sanggar Sekar Pandan ini sampai sekarang? Sanggar Sekar Pandan itu berdiri dari tahun 92. Awalnya itu adalah kita hanya bermain dalam arti tapi menghasilkan ilmu, yaitu diantaranya adalah melukis kaca, main gamelan, karawitan, dan akhirnya di tahun 92 itu ayo kita coba buat sanggar tari, dan dari situlah dari tahun 92 sampai sekarang alhamdulillah masih eksis. Jadi Bapak kan sekarang kita udah masuk ke era modern gitu ya Pak. Nah, gimana sih Pak cara mengatasi pasang surutnya minat masyarakat Indonesia ke kearifan lokal kayak tari gitu Pak? Ya, alhamdulillah kalau untuk tradisional dengan zaman sekarang ya, karena kita juga di sini tetap bertahan untuk melestarikan budaya. Tapi di samping di sanggar juga kita ada pelatihan di sekolah. Yang antaranya adalah sekolah dari TK, SD, SMP, lalu ada mahasiswa juga. Dan alhamdulillah kalau ke tradisional mungkin insya Allah akan terus berjalan. Karena kan nomor satu adalah budaya. Iya. Kalau yang membedakan sanggar ini, Sekar Pandan ini dengan sanggar lain tuh apa sih? Sebenarnya sama, sanggar sini dengan sanggar lain itu sebenarnya sama. Hanya kan pertanggungjawabannya mungkin di sana sanggar juga yang lain juga sama, pertanggungjawabannya di sini juga sama. Hanya kalau di sini itu adalah pada saat pembelajaran itu ada per kelas masing-masing. Jadi dari kalau sekolah mah dari TK masuk ke kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan juga setiap per semester ujian itu 6 bulan sekali kita selalu mengadakan. Sanggar lain mungkin sama, cuma kan hanya beda aturan. Iya. Tadi dijelasin kalau sanggar ini udah berdirinya lama banget ya Pak, dari tahun 90-an. Nah, itu pastinya udah mencetak banyak prestasi ya Pak. Boleh nggak sih Pak sebutin beberapa prestasi yang menurut Bapak tuh paling membanggakan? Tentunya semuanya pasti membanggakan ya.
Tapi boleh barangkali share ke Youth Friends gitu Pak. Kalau prestasi mungkin alhamdulillah banyak dari Sanggar Sekar Pandan. Cuma kan kalau prestasi itu adalah sebuah bonus. Tapi adalah gimana caranya kita itu memberikan yang terbaik untuk bukan pribadi, untuk Sanggar, tapi untuk Cirebon. Ya, alhamdulillahnya kalau untuk pribadi saya untuk prestasi itu sudah alhamdulillah udah Asia Tenggara dan Eropa. Terakhir itu tahun 2000 sebelum Covid 2017-an 16-an 17 ya 17 18 itu ke Yunani Athena. Keren banget Youth Friends, berarti ini emang udah mendunia gitu ya. Alhamdulillah. Sih dari cara sanggar tari ini menarik orang-orang untuk belajar di sini karena zaman sekarang tuh kan udah zaman modern banget gitu ya. Jadi tuh apa sih orang yang tertarik tentang ketradisionalan tuh nggak sebanyak orang yang tertarik dengan kemodernan. Itu gimana caranya Iya. Pak? Mungkin kalau cara mungkin banyak. Gimana caranya hanya kita untuk bertahan. Kalau membuka semua orang pasti bisa. Tapi kalau untuk bertahan itu adalah paling susah. Makanya kita dari tahun 92 sampai sekarang alhamdulillah masih berdiri. Ya jalan kita hanya sebatas bisa memberikan anak-anak terbaik. Di antaranya adalah pelatihan. Terus setiap bulan kita ada event, ada pentas bulanan. Dan alhamdulillah pentas bulanan itu sudah hampir 25 tahun kita berjalan. Dan ya intinya untuk anak-anak. Makanya ini mau gimana anak-anak udah bisa menari. Sedangkan kalau konsumen kadang kan maunya yang besar. Yang besar, yang bagus narinya ini. Cuma kan kita kan berpikir seperti itu. Gimana caranya anak-anak ini bisa tampil. Karena kan kasihan kalau tampil hanya 17 Agustus. Iya. Makanya kita dibuat tempat. Contohnya di sana ada di Bameng, Tangeri. Itu ada panggung budaya. Walaupun kecil tapi ya kita terus memberikan terbaik untuk anak-anak yang tampil. Itu di minggu kedua. Dan yang utama adalah pertanggungjawaban. Makanya di sini itu terkenalnya itu ada mencetak yang dari belum bisa menari sampai mahir. Dan kalau kita di sini tidak ada lobby. Sekarang udah banyak. Beda sama orang dulu, zaman dulu adalah murid yang cari guru, bukan guru yang cari murid. Iya. Betul. Pak, ini aku sendiri penasaran sih Pak, di Sanggar Tari Sekar Pandan itu ada apa aja sih latihannya, tari apa aja yang ditawarkan atau yang dilatih di sini? Kalau di sini itu adalah khas Cirebon, yaitu adalah tari topeng. Dan di sini kepelatihan juga ada 2 kelas, di bawah 8 tahun dan di atas 8 tahun. Di bawah 8 tahun itu adalah anak-anak ya kalau sekolah mah TK, dan itu tidak mengikuti ujian. Tapi kalau udah 8 tahun ke atas itu adalah bertahap dari topeng panji, topeng samba, topeng rumyang, topeng temenggung, dan terakhir itu kelana. Ya intinya di sini adalah pengembangan tari tradisional dari khas Cirebon adalah tari topeng. Oke, berarti banyak banget ya tari-tari yang diajarin gitu, tapi spesialisnya tari topeng. Tari topeng. Oke Bapak, mungkin ini pertanyaan mengakhiri sesi wawancara kita. Tentunya tadi kan udah cerita banyak ya dari awal mula Sanggar Tari Sekar Pandan ini dari 1992 gitu. Terus pasang surutnya, kelas-kelasnya tadi juga udah dijelasin. Terus harapan Bapak ke depannya untuk Sanggar Tari Sekar Pandan dan mungkin masyarakat Cirebon biar ikut gitu Pak, ikut latihan, harapannya untuk ke depannya gimana? Ya, untuk harapan untuk Sanggar Sekar Pandan, mudah-mudahan Sekar Pandan semakin maju, semakin jaya, dan semakin banyak mencetak generasi penerus budaya. Yang tentunya kalau untuk menarik peserta biar supaya belajar budaya, mungkin
kita baik lagi ke masyarakat gitu, karena kita nggak bisa menvonis harus ikut. Tapi kan orang yang suka atau juga menikmati itu sudah bagus, sudah apa namanya, sudah bisa dikatakan sudah menikmati budaya aja udah bagus gitu. Makanya mudah-mudahan ke depan harapannya generasi muda itu lebih mencintai budaya, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau tidak ada budaya habis negara kita. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Jadi untuk teman-teman Youty Friends barangkali yang mau nyoba-nyoba ikut latihan tari topeng gitu, bisa banget ya Pak daftar ke Sanggar Tari Sekar Pandan. Dan nanti kalau semuanya mau itu, kita tanggal 23 itu ada haul Sunan Gunung Jati itu di alun-alun Kesepuan. Jadi nanti ada flash mob penari bersama 500 penari, dari yang kalian kecil sampai kalian besar. Yang kalian mau gabung, ayo kita nari bersama. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke Youty Friends, gimana nih? Tadi udah denger kan penjelasan-penjelasan dari pengurus Sanggar Tari Sekar Pandan. Gimana nih kayak membangun rasa penasaran dan minat kalian tentang kesenian di Cirebon nggak? Tadi kita bahas apa aja sih sebenarnya, Grace? Tadi itu kita ada sesi wawancara juga sama pengurus dari sanggar ini gitu, tentang sejarahnya, tentang tari apa aja yang ada di sini dan lain-lain gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mencoba tentang kesenian tari tentunya bisa banget ke Sanggar Tari Sekar Pandan. Karena gimana pun kita harus tetap melestarikan kekayaan atau kearifan lokal Cirebon. Tuh, betul banget. Oke. Kita kemana lagi ya nanti nextnya? Next. Pantau terus di konten You Explore. Dadah. Melalui Sanggar Tari Sekar Pandan, kita merasakan kekayaan budaya dalam setiap tarian. Dari tari topeng Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, hingga Kelana. Sistem kelas yang beragam memastikan warisan seni tari terus berkembang dan lestari. Mari kita dukung dan melestarikan budaya Cirebon.